Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reba Ramadhani dengan NIM 530241908. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS pada mata kuliah data mining dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini telah disediakan sebuah data dalam bentuk tabel dengan field pertama yaitu ID1 atau ID asuransi, ID2 ID pasien, dan ketiga DOD, date of diagnosa, yang keempat date of birth atau tanggal lahir. Di sini ada kode dan diagnosa, yaitu diagnosa COVID dan non-COVID. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu pada tabel di atas disajikan data tentang kasus COVID-19. Pada tabel tersebut telah disajikan tentang data berikut. Lalu kita disuruh untuk menentukan yang pertama, lakukan pra-pemrosesan terhadap data tersebut dengan tidak adanya data yang terduplikasi berdasarkan ID1, ID2, dan DOP. Untuk yang kedua, berapa jumlah pasien yang terindikasi COVID. Yang ketiga, berapa usia pasien yang terindikasi COVID. Lalu yang keempat adalah apakah ada pasien yang terkena atau terinfeksi virus sebanyak 2 kali, dan jika ada berapa jumlahnya, dan tentang waktu antara diagnosis pertama dan diagnosis kedua. Seperti itu. Nah, lanjut ke Jupyter yang telah saya buat dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini yang pertama kita harus mengimport pandas SPD, yaitu library Panda untuk memproses data. Lalu yang kedua, import datetime untuk nantinya akan digunakan pada datetime untuk mengubah DOD dan DOP, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tersebut dalam bentuk CSV dengan Microsoft Excel. Di sini saya namai dengan data covid.csv, lalu di sini saya deklarasikan dt, lalu pd read csv untuk membaca data yang telah saya buat, data covid.csv. Lalu di sini kita bisa run. Nah, muncul seperti ini. Ini merupakan data yang telah ada pada soal, di mana data tersebut saya namai data COVID. Lalu yang kedua di sini dt pd read csv data covid csv data dt dtype values float 16 parser dates dob dan dod dan dob. Nah, di sini adalah untuk mengubah dod dan dob-nya menjadi bentuk tanggal seperti itu. Lalu kita print, lalu kita tulis type dt. Nah, type dt di sini adalah untuk mengetahui data yang kita gunakan. Nah, di sini tertulis pandas core frame data frame. Nah, berarti data yang kita gunakan adalah data frame seperti itu. Lalu kita lihat di sini DOD dan DOB-nya sudah menjadi. Sebelumnya mohon maaf, saya belum run yang ini. Di sini kita run lagi. Nah, di sini berubah tanggalnya dengan format strip, yaitu tahun, strip bulan, strip tanggal. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya di sini adalah pengecekan untuk ID1, ID2, dan date of birth yang terduplikasi. Di sini kita bisa lihat dp, dt, titik, duplicate, subset ID1, ID2, dan DOB. Nah, di sini kita lihat ada tulisan false dan true, di mana untuk true sendiri adalah datanya terindikasi double, dan yang false tidak double, seperti itu, atau tidak terduplikat. Nah, lanjut. Untuk menjawab pertanyaan satu adalah pemrosesan data yang terduplikasi berdasarkan ID1, ID2, dan DOB. Di sini saya buat data clean sama dengan dt dari yang atas tadi, yang telah kita buat DOD dan DOB-nya menjadi tanggal. Lalu di sini subset ID. Lalu dt duplicated maksudnya yang ini. Di sini data clean dt dot drop duplicate subset ID1, ID2, dan DOB. Nah, di sini sintak yang digunakan untuk menghapus data yang double seperti itu. Lalu print data clean. Seperti ini data yang telah diproses yang terindikasi terduplikat. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah pasien yang terindikasi COVID. Nah, di sini kita lihat saya buat deklarasi lagi COVID, data clean dot diagnosa COVID. Nah, di sini diagnosa COVID berarti di sini ada field diagnosa dan COVID. Lalu print COVID diagnosa, lalu dot count. Nah, di sini
kenapa menggunakan field lalu karakternya, karena kita akan menampilkan jumlah pasien terindikasi COVID. Jadi di sini kita mendeteksi pasien yang COVID melalui tabel diagnosa yang telah ada tulisan COVID-nya, seperti itu. Jadi jika ada tulisan COVID, maka program akan menuliskan COVID dan akan muncul pasien yang terindikasi COVID. Lalu di sini COVID diagnosa.count 8, seperti itu. Jadi data pasien yang terindikasi COVID adalah ada 8 orang. Lalu selanjutnya usia pasien yang terindikasi COVID. Sebelumnya kita run dulu. Nah, untuk usia pasien yang terindikasi COVID seperti ini, sintaknya date from DOB to age born, lalu today, date time, date today, lalu return today, dot year, selanjutnya seperti ini, lalu age sama dengan COVID, dops, dot apply lambda x from db to age x, lalu COVID x sama dengan age, lalu print COVID. Sini kita langsung coba run. Nah, di sini kita lihat ada sebanyak 8 pasien. Ada sebanyak 8 pasien yang terindikasi COVID, dan di sini terlihat umur dari masing-masing pasien, seperti itu. Sama dengan yang nomor 2, jumlah pasien yang terindikasi COVID ada 0, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 23. Sama ya, di sini 0, 3, 6, 7, 11, 15, 17, dan 23. Lalu umurnya seperti ini. Lanjut untuk soal yang terakhir, di mana kita mencari jumlah dan rentang waktu pasien yang terindikasi COVID sebanyak 2 kali. Di sini saya menggunakan seperti yang telah dijelaskan kepada grup, yaitu menggunakan data awal. Di sini kan data awalnya saya namai DT. Lalu saya perjelas saja, lalu saya print ulang atau tampilkan ulang datanya, print DT seperti ini. Putaran. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya buat lagi DC, DT diagnosa COVID untuk menampilkan pasien-pasien yang terkena COVID. Lalu print DC. Di sini tertampil data yang masing-masing pasien yang terkena COVID. Lalu di sini saya deklarasikan DX untuk DC duplicate dot keep false print DX. Nah, di sini fungsinya buat apa? Di sini berfungsi untuk menampilkan pasien yang terkena COVID berdasarkan DOB. Kenapa berdasarkan DOB? Karena saya pikir setelah saya baca ulang datanya, ternyata ada beberapa pasien yang menggunakan menggunakan ID pasien yang sama dengan date of birthday-nya yang berbeda. Jadi di sini kita lihat seperti contoh P010 ini. Kita lihat di sini ada P010-nya ada 3, dan sini kita lihat DOB-nya ada 2 yang berbeda gitu, seperti itu. Ini 1974 dan 2003. Jadi jika kita lihat berdasarkan ID pasien, maka kita akan mendefinisikan 2 pasien yang berbeda, seperti itu. Jadi jika kita menggunakan DOB, maka lebih jelas kalau pasien tersebut merupakan pasien yang sama dengan ID yang sama. Jika kita menggunakan ID pasien, maka akan menampilkan ID pasien yang sama dengan date of birthday yang berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin lebih baik saya menggunakan DOB karena lebih jelas gitu orang yang terkena COVID sebanyak 2 kalinya. Seperti itu. Lalu kita run. Sini terlihat untuk date of birthday-nya, di mana orang dengan yang terindikasi COVID sebanyak 2 kali tertampil pada layar seperti ini. Ada yang lahir 1978, ada yang 1990, ada yang 1974, seperti itu. Di sini lanjut untuk sintaks selanjutnya. Di sini kita disuruh mencari jumlah dan rentan waktu pasien. Di sini saya menggunakan count lagi, di mana untuk menghitung jumlah dari masing-masing pasien yang terkena COVID. Di sini kita run. Di sini DJ DX drop menggunakan drop duplicate lagi, subset dari DOB. Nah, karena yang di atas tadi datanya terdouble atau terduplikasi dari masing-masing pasien, jadi saya drop dulu untuk
datanya, lalu saya print ulang, lalu saya hitung. Seperti itu. Lalu tertampil di sini ada 5 orang yang terindikasi COVID sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya ada rentan waktu. Untuk rentan waktunya sendiri, di sini saya mendeklarasikan dengan DO, lalu DX, short values by DOB dan DOD, ascending through. Nah, di sini fungsinya buat apa? Di sini fungsinya untuk mengurutkan DOB terlebih dahulu, lalu DOD dengan ascending through seperti ini. Jadi kita lihat di sini sudah urut datanya agar memudahkan saat kita mengkalkulasi rentang waktu antar pasien seperti itu. Lalu kita run. Di sini GDOB saya deklarasikan, lalu DU data dari short value DOB dan DOD, lalu group by DOB. Di sini di fungsinya buat apa? Di sini untuk menggrup masing-masing dari DOB. Jadi setiap pasien, satu pasien yang terindikasi COVID akan di grup dari berdasarkan DOB-nya seperti itu. Jadi kita lihat di sini untuk 1974, untuk yang lahir 14 April 1974 ada 2 data dengan orang yang sama yang terindikasi COVID 2 kali. Lalu 1978 ini ada 2 kali juga, sebanyak 2 kali, dan di sini terlihat 1995 terindikasi COVID sebanyak 3 kali seperti itu. Di sini untuk menghitung rentang waktu, jadi kita grup terlebih dahulu agar rentang waktunya dapat dikurangi seperti itu. Lalu di sini for DOD group in GDOB dari data yang di atas, lalu grup rentan waktu, lalu group by DOB dan DOD, lalu di sini untuk menghitungnya dengan .diff atau difference, lalu print group. Lalu kita run. Nah, di sini tampil seperti ini. Jadi penghitungan dari rentan waktu adalah data yang kedua dikurangi data yang pertama. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini 2 Mei 2021 dikurangi 10 Februari 2021, maka tampil 81 hari. Seperti itu. Di sini kita lihat di sini ada 1 hari yang sama dengan terhitung 0 hari, lalu di sini terhitung 0 hari juga, dan kita lihat yang pasien 1995 di sini terindikasi COVID dengan rentan waktu 133 hari dan 182 hari seperti itu. Dan untuk yang terakhir 293 hari. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai UTS mata kuliah data mining, dan sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.